Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Søren Kierkegaard itu adalah seorang filsuf eksistensial yang mengulas tentang makna hidup manusia. Dia menulis bahwa untuk memahami hidup manusia, orang harus terbalik dan berjalan ke depan. Terbalik di sini itu artinya bahwa orang harus berjalan terus tanpa harus tahu terlebih dahulu apapun pengalaman hidup. Bahkan dikatakan tak seorang pun manusia boleh merencanakan pengalaman-pengalaman yang harus dia lalui. Dan makna hidup itu terjadi dan didapatkan manusia ketika dia sudah berada di garis finish perjalanan. Orang harus berbalik arah. Di saat itu orang tidak lagi memandang ke depan, tetapi orang berbalik muka, melihat ke belakang seluruh pengalaman hidupnya. Karena apa? Karena tak seorang pun manusia dapat merencanakan pengalaman-pengalaman yang dia lalui. Tetapi setiap pengalaman yang terjadi membutuhkan manusia untuk menerimanya dengan penuh iman. Orang tetap harus berjalan ke depan. Orang harus mengalami seluruh pengalaman, entah baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Orang menghadapinya dengan senyum. Dalam kaitan dengan hidup doa, Søren Kierkegaard mengatakan bahwa dalam hidup doa orang tidak lagi berusaha untuk mempengaruhi Allah. Tetapi justru di dalam doa karakter seseorang itu diubah. Manusia tidak pernah punya kuasa untuk memaksa Allah. Tetapi justru melalui dan di dalam doa manusia diubah karakternya. Artinya biasanya orang bilang, kok saya ketika saya minta kedamaian hati, malah yang datang itu adalah kesusahan, konflik, permusuhan. Ketika orang berbalik wajah dan memaknanya itu, orang baru menemukan itulah jawaban dari doa, bahwa saya belajar untuk mengampuni. Doa mengubah karakter seseorang. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kalau orang belajar bidang ekonomi, orang bisa memakai ilmunya untuk menguasai soal ekonomi. Tetapi ketika orang terjun mempelajari ilmu tentang Tuhan, orang tidak akan pernah memegang Tuhan. Semakin dia belajar tentang Tuhan, dia harus berusaha untuk terus beriman dan berdoa. Karena Tuhan tidak pernah dipegang oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam hubungannya dengan hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini, ada 3 hal yang menjadi kata kunci yang perlu kita hubungkan dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Mengambil, memberkati, dan memecah-mecahkan atau membagi-bagi.
mengambil roti, mengambil piala, memberkati roti, memberkati anggur, memecah-mecahkan, membagi-bagikan roti, membagi-bagikan anggur. 3 kata kunci ini menjadi makna terdalam dari perayaan Ekaristi. Setiap manusia merupakan pilihan Allah, diambil, diangkat menjadi putra dan putrinya. Entah kondisi dalam keadaan apapun manusia, dia diambil, dipilih. Dalam keadaan fisik normal atau tidak normal, Tuhan tetap memilih, mengambil, dan menggunakan manusia. Kemudian sesudah dia memilih, Tuhan melakukan apa? Tuhan memberkati setiap manusia yang dipilih, yang diambil. Memberkati sama dengan memampukan manusia yang tidak mampu, mengampuni manusia yang berdosa, dan seterusnya. Sesudah dia memberkati, dia membagi-bagi. Apa artinya? Setiap orang yang dipilih, setiap orang yang dimampukan oleh Tuhan harus bersedia untuk membagi dirinya, dipecah-pecahkan untuk dibagi-bagi kepada setiap orang. Apa yang dibagi? Yang dibagi itu adalah diri kita sendiri, pengorbanan, apa yang kita punyai, dibagi-bagi, dipecah-pecah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. 3 hal ini menjadi makna terdalam dari Ekaristi dan kehidupan kita yang panjang, yang tadi dikatakan tak seorang pun manusia merencanakan apapun yang terjadi, tapi dia harus berjalan. Maka berjalan dalam semangat yang bagaimana? Jawabannya adalah kita berjalan dalam semangat ekaristis. Kita merayakan Ekaristi dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Tapi semangat Ekaristi harus kita bawa dalam kehidupan nyata. Maka Ekaristi kemudian diubah maknanya menjadi ekaristis dalam kehidupan. Orang harus menghayati semangat itu dalam kehidupan nyata. Jika dia menyadari bahwa dirinya penting, dirinya dipilih, dipakai oleh Allah, dirinya diberkati oleh Allah, dan karena itu dia harus memecah-mecahkan diri, membagi diri bagi orang lain. Itulah semangat Ekaristi yang harus kita perdalami lagi dalam refleksi, dalam permenungan kita selanjutnya. Dan lebih-lebih kita berusaha untuk menginternalisasikan, mempraktekannya butir-butir apa yang kita renungkan pada kesempatan ini dalam kehidupan nyata. Hidup kita ini akan bermakna jika kita merenungkannya dalam semangat Ekaristi. Kristus Yesus yang memberi diri, menyatukan kita semua dalam pengorbanan yang sama. Kita semua di bawah semangat yang sama untuk menghayati semangat Ekaristi dalam kehidupan nyata setiap hari. Kebahagiaan tidak diperoleh karena kita mengambil dari luar untuk kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu terletak di dalam ketika kita memberi diri, mengorbankan diri, mengekaristikan kehidupan bersama dengan orang lain. Itulah kebahagiaan kita. Amin.